Lempar-melempar. Akhirnya keluar. Ini satu hero yang sebenarnya aku nunggu banget ya. Kesempatan buat bisa keluar. Debut ya. Karena udah ya ini debut buat Jawhead. Gue dari pertama kali Jawhead udah diganti aja tuh langsung bikin konten gue. Jawhead Roamer nih, bisa, kok bisa. Banget. Bisa. Dan bahkan dia bisa bantu musuh buat farming cepet nih. Hutannya gundul duluan. Iya, Tahu nggak? iya, iya, Smart iya, visionnya dia kan udah cepet. Oh. Jadi musuhnya lagi datang udah nggak ada nih. Ijo-ijo udah habis. Bantu semua. musuh gitu ya maksudnya Bantu ya. habisin jaga Bantu habisin ternyata. Dan ini dia berarti untuk ngejawab pick yang dibawa sama Homeboys NIP Flash Kalau nggak mau jungle tank, berat. Pasti jungle tank. Pasti jungle tank. oke. Lengkap sudah. Ngelihat pick terakhir, draft terakhir. Prediksi kalian? Homeboys. Saya suka yang beresiko ya. Ini Homeboys jujur resiko mereka besar banget. Heeh. Bukan draft yang biasa kita lihat, tapi kalau aku pengen lihat Homeboys menang game kelima. Oke, kalau gitu kita bakal langsung melihat ini dia hasilnya game terakhir kita di hari ini. Siapakah yang akan pulang? Homeboys ataupun NIP Flash bersama Ranger Abbas dan juga Aul. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di panelis. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membuktikan siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya. Tidak ada lagi kesempatan kedua karena di MSC 2024 dengan Sepal Brutal Legendary. Last game for today. Let's go to the lane of down. Ya, satu kesempatan terakhir. Apakah akan mendapatkan tiket ke semifinal atau tiket ke negaranya masing-masing? Karena ngeri nih ya. Iya, iya. Satu kesempatan dan kita melihat ada sesuatu yang berbeda nih. Hero yang mungkin juga baru muncul di MSC 2024 ini yaitu Jawhead. Ya, dengan skinnya MSC tertua. Tapi di sana kita lihat, kalau ngomongin ke arah Jawhead, Om sempat bilang ini draft yang riskan banget ya. Oke. Tapi aku agak cukup kontradiksi kali ini. Karena ini draft yang cukup kuat. Pertama, dari kondisi Son, dia kalau bermain di ambus, respon terhadap Chow-nya itu bisa membuat Chow-nya nge-cancel. Kenapa nge-cancel? Pertama, kalau nggak kena ejectornya minimal Sen punya kebuka. Oke. Ya, udah pasti informasi tidak ada immune di tangan Chow. Kedua, bermain dengan instant pick off ke arah backline, asalkan nggak Diablo, itu bisa. Benar-benar. Siapapun. Dan dia bisa nge-cancel pergerakan dari Phoenix kalau dia main dive in sembarangan. Dan ini juga mempertanyakan nantinya untuk kepercayaan satu sama lain antara teman-teman dari Homeboys ya. Betul. Karena Salah kita- lempar. Salah lempar. Walaupun ada potion. Nah, biasanya yang beli potion itu yang nggak percaya. Betul. Nah, satu hal juga. Kalau ditanya Bang itu plusnya dong, minusnya apa? Minusnya adalah Son ini nggak bisa nahan badan. Yes, dan juga dia kalau misalkan salah target, kayak dia punya unstoppable force, itu kan ngikut kan. Betul. Nah, atau nantinya dia lempar ejektornya ke justru yang bisa mengumpan lebih enak kayak Hades, kayak JPL. Itu berat tuh. Tapi Cortizi di sini nggak respect sih, dia nggak pakai Purify karena bisa di outplay. Dan di depan sana lihat Son akan coba dimakan, Flicker didapatkan, first blood di tangan dari seorang Diablo. Itu seperti yang sudah kita bicarakan. Dari seluruh plusnya, minusnya apa sih Bang? Minusnya dia nggak punya badan. Dia Iya. nggak bisa nahan badan, nggak bisa lama-lama. Jadi bermain di boost adalah pilihan yang tepat menurut aku. Ya, mempertahankan inisiasinya, powernya gitu ya. Oke, tapi Diablo ini benar-benar ngacak-ngacak lini belakang dari Homeboys loh. Diablo selalu Tempest Oplet bahkan dipaksa oleh seorang Diablo 9 for 9 sound point membalaskan kembali keadaan yang dimiliki para pasukan NIP Flash, tapi dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Udale itu sangat baik. Dan lihat dengan ada Final Slash yang hampir saja dikeluarkan NIP Flash kali ini dia terselamatkan dengan adanya sempat yang tumbang. Padahal udah ngangkat ketek dengan Final Slash, tapi sayang sekali dengan channeling yang lama berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pasti masih kegeser. Pasti masih kegeser. Dan kayak memang nggak ada yang benar-benar durable sih buat ada di depan ya. Kayak susah banget dan apalagi ngelihat dari adanya crowd control effect yang dimiliki oleh NIP Flash, ya mereka kuat banget. Mereka punya Chow, pick off lagi, Detonas welcome nantinya yang akan bisa lebih superior, lini belakang tidak ada yang aman. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari 3 menit pertama ya, impact dari Jawhead ini masih belum kelihatan sih. Belum, dan kalau mereka mulai fokusnya menuju ke arah Diablo, itu buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Mending lah sekalian ke Phoenix. Kalau ke Diablo buang-buang waktu, terlalu banyak outplay game yang bisa dilakukan Diablo. Dia punya Knife for Knife, dia punya Electro Final Blow, dia punya Petrify juga. Yep. Jadi mubazir lah kalau fokusnya ke arah Benedetta. Ya, dan bahkan
Ini juga Diablo-nya perlu diperhatikan lagi ya. Dia akan build karena damage harusnya. Karena udah Fury Hammer lagi di sana dan Diablo yang akan ditarget. Alexa Van Flowit, Petrify kembali akan bisa mendapatkan sempat. Saya sudah berbicara. Udah lumayan lama mereka membuang waktu di area top lane, tapi mereka masih ingin berada di depan sana. Dengan adanya Udil, dan bahkan sosok dari seorang Chibi pun gak bisa masuk ke dalam soft lane for defensive pun ke belakang. Finally, mereka mencoba untuk melakukan sedikit disengage, tapi di arah bottom lane dari Roger yang masih terlalu free, terlalu bebas begitu saja. Walaupun mereka punya nets, Power itu bisa menumbangin ke arah Hades, tapi itu bukan di menit-menit awal. Yep. Dan tadi untungnya juga purple buff masih bisa di-secured ya sama Chibi. Dan dirinya juga nggak tumbang dan Berserker's Fury sekarang sudah diamankan. Yang kita tahu bagaimana kali ini dengan adanya tank jungler atau fighter jungler. Ini harusnya objektif akan dikendalikan secara mudah sih. Wah, dia menunjukkan batang hidungnya lagi di sana tadi. Itu berbahaya banget sih. Itu bisa dimakan kalau misalnya dari JPL itu standby dengan flicker yang dimiliki. One by one situation untuk Cloud dan juga Roger gak bakal worth it menurut aku. Duel Dragon menuju ke Son. Bahkan coba follow up serang Udil. Damage-nya terlalu sakit. Lihat flashing duet bahkan Phoenix masih bisa mendapatkan satu zone. But it's okay. Masih worth it untuk tangan Homeboys dengan 2 kali pick off Phoenix dan juga JPL. Yap. Dan ini PR sih dari Homeboys ini gimana cara menghentikan laju dari Diablo. Betul, setuju. Entahlah itu shutdown kah? Atau mau mirroring apa yang dia lakukan enggak? Karena ini benar-benar untouchable sih, dia lihai banget pastinya dengan adanya Benedetta yang digunakan. Kita udah ngeliat gimana licinnya Benedetta dari Diablo, sakitnya juga, dan lihat Chibi. Dan bahkan kalau misalnya mau coba untuk dapetin dari Diablo, ini akan menjadi Asamo Force yang sangat tepat, tapi mereka tetap berhasil mendapatkan satu point ke atas Chibi. Chibi, what are you doing? Dia bisa kabur dan bisa selesaikan untuk seorang Son. Tapi dia mencoba untuk membantu Son dan itu tidak worth it. Meanwhile di belakang sana Nets akan terhenti dengan blazing duet. Lycan Pulse sudah pasti akan menggaruk dan mensobek-sobek dan mencabik-cabik dari sosok seorang Nets. Oke, JPL benar-benar ganggu banget juga sih. Ada Feeder Ice Rack yang tadi udah dibuka dan kali ini Homeboys dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka kehilangan objektif juga. Lagi dan bahkan ini di STC replaynya sebenarnya. Oke, dia Tempest of Fate dia udah bisa selamat ya kan, dia berlindung di dalam satu buah Dia nggak harus maju. Oh, dia balik lagi ya. Dia kayaknya bilang. pengen mau dapetin last hit kill-nya nggak sih? Iya. Usaha kayak udah pasti mati soalnya. Karena kalau misalnya dia nggak last hit pun dia dapat assist, tapi dia bisa balik dan dia dapetin purple, itu lebih untung jauh dibandingkan 1 point kill aja. Walaupun shutdown ya. Ya. Tapi ya jadi rugi lagi ya, harus yang bisa untung. Soalnya snowball. Iya bahaya sih, ini Diablo-nya tidak bisa dihentikan dan Turtle bersamaan juga di stage ya udah muncul. Dan cukup sulit pastinya kali ini dari Chibi untuk bisa melakukan adanya kontes. Apalagi dia juga tadi udah baru saja spawn. Perlahan dari NIP Flash kembali menunjukkan bahwa mereka akan bisa mengendalikan early game-nya. Agresifnya terlalu luar biasa dan udah mulai ketahuan sih. Udah mulai ketahuan Son di depan sana. Coba dihantam oleh para pasukan dari tim NIP Flash. Tapi sayangnya Diablo udah langsung menunjukkan pedangnya di atas sana di dalam rumput yang tidak bergerak. Tapi rumput yang bisa memakan segalanya. Fokus ke arah sosok seorang Hades di depan sana. Son, ejektornya sedikit terlambat, tapi all in terhadap Hades menjadi sebuah pilihan dari tim Homeboys. Salah satu Final Flow dengan Final Slash sempat menjadi pilihan utama. Membuat 2 point kill yang cukup adil. Walaupun mereka kehilangan Hades, tapi mereka bisa memakan dengan adanya sempat. Di balik ini semua, Purple Buff satu-satunya pilihan yang dimiliki dari seorang Chibi. Dengan retribution yang dia miliki, akhirnya didapatkan. Dan dia harus udah bermain dengan split push sekarang. Dia punya 2 power split push, mainkan itu. Iya itu dia. Karena kalau lihat dari NIP, mereka punya di Diablo oke. Satu, walaupun memang dia baca besar dan susah untuk dipegang. Tapi setidaknya Homeboys bisa melakukan adanya mirror. Dengan itu 2 potensi yang bisa dikirim ya. Entahlah Link, entahlah itu Cloud juga. Tapi masalahnya belum kelihatan sih. Dengan adanya perbedaan Cloud sebetulnya nggak terlalu jauh. Point kill-nya juga nggak terpaut terlalu besar. Tapi Homeboys dalam keadaan yang justru kayaknya bermain secara under pressure sih. Kalau ngomongin late game, Benedetta Diablo itu nggak bakal bisa main. Kenapa aku bisa bilang nggak bisa main? Dia lihat udah punya Cloud di sana nanti. Nanti juga lo lihat ini belum posisi menang loh. Bayangin kalau dalam kondisi menang. Udah ada Win of Nature, Diablo bakal coba dimakan dan itu dia Chibi tahu akan hal tersebut. Tempest of Fate, knife for nothing. Seperti yang udah saya sampaikan, mereka berhasil mendapatkan sosok dari seorang Chibi nampaknya harus mundur ke belakang. Duel Dragon yang on point.
point. Mau tidak mau para pasukan dari tim NIP Flash mereka harus kehilangan sosok dari Cortezi dengan adanya pertukaran menuju ke arah Chibi. Yes, Is it worth it tuh? tentu saja tidak sebenarnya ya, karena Chibi-nya tumbang. Banyak banget sih semuanya ngelok ke arah Chibi. Detonas Welcome, Wave Dragon. Tapi setidaknya kali ini dari Homeboys mereka bakal coba untuk melakukan ada pertukaran demi pertukaran lagi dan lagi. Dan sambil saja menunggu nantinya, Final Slash yang on point bersama dengan Purify Kami tapi Sword! itu dia. Ejectory Sword Point berhasil menutupkan Phoenix. Tidak ada Purify ketika adanya Lord muncul membuat para pasukan dari NIP Flash mereka kehilangan jantung dari damage deal mereka. Tapi mereka masih punya Diablo. Tapi ingat, semakin metode late game Diablo bermain, ini Diablo akan berada di posisi yang tidak baik. Memakan Karasol, tadinya free hit untuk line up, free hit untuk Death Blazing Red Frontiers! Berhasil mendapatkan Hades, no power of retribution. Tapi Chibi tidak punya power untuk team fight dan bahkan Lord sekalipun. Sepat dengan flickernya berhasil menghindari damage yang diberikan dari seorang JPL. Nets, the power of Nets dengan cloudnya kali ini mulai bersinar. Tapi Chibi, ingat, dengan adanya satu gerobak aja dia bisa hilang karena Diablo ada di sana. Yes. Oke, ini NIP Flash yang harusnya memang bermain secara cepat ya. Ini udah mulai bisa ditahan sama Homeboys dan sekarang keadaannya Homeboys sedang memimpin dengan satu target menuju ke arah Udil yang dilakukan oleh Diablo. Tidak akan semudah itu dan kita tahu bagaimana Varsha adalah hero satu unggulan untuk Udil. Yes, high ground dan bahkan hero-nya Udil dengan Varsha. Di season 6 kalau nggak salah dia power itu. 6 dan, enggak, 6 apa 7 gitu. Itu power banget dari Udil. Itu udah cukup lama hero powernya Udil. Dan biasanya dia setelah itu menggunakan Valentina. Yep. Lord bergerak di arah bottom lane, seorang diri yang bisa mengawal. NIP Flash, mereka harus siap dimanapun Diablo berada itu untuk disambut. Karena kalau Diablo nggak disambut, ini akan cukup lumayan mubazir, damage-nya terlalu burst. Lihat, Sepat sekarang full maut. Tapi itu dia, ketika langsung ada Blasting Duet mendekat belakang Wave Dragon for nothing, menuju ke seorang Sword. Tidak ada following up damage sama sekali, tidak ada yang bisa menyambut. Tapi ketika Sword tumbang di arah bottom lane, mereka masih bebas. Tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan dari tim Homeboys, mereka melepaskan kesempatan yang mahal kalau menurut gua. Iya. Dan tadi juga ada satu Wave Dragon dibuka, bahkan netsnya nggak kepancing buat Purify-nya ya. Oke, satu buah inner turret di arah bawah, hal yang bisa didapatkan. Final Slice! Berhasil mendapatkan Hades, tapi dua ketimpan kembali terpecah belah. Berhasil mendapatkan JPL, Tackle Soft Lab, serta Blasting Duel menuju ke arah belakang, dibalaskan dengan adanya Cortezi! Dia udah coba untuk menghantam para pasukan dari tim Homeboys, tapi nampaknya Nets tidak ada di dalam sana. Karena Purify masih dipegang, permainan cukup intens untuk NIP Flash dan juga Homeboys 11 sama dari point gold. Tapi ngomongin metode late game, ini sulit banget untuk NIP Flash. Ya setuju Ini banget. sulit banget NIP Flash. Ini aja di menit ke-11 udah lumayan berat kan ketemu sama Nets-nya, apalagi sekarang Purify. Netsnya bebas soalnya, mereka udah Sudah terlalu dimiliki. fokus ke arah Chibi dan juga ke arah Sepat. Oh. Ejector langsung surprise attempt menuju ke arah seorang Phoenix, tidak bisa diberhentikan pergerakan dari seorang Nets. Mega kill didapatkan oleh seorang Homeboys. Finally mereka menemukan trik terhadap Nets bisa balik lagi ke lane of down. Karena jujur untuk beberapa game belakang ini Nets nggak punya jalan untuk bisa balik lagi ke back on track. Dan pelanggan tetap untuk Wishing Lantern masih ya di tangan Masih, Udil ya, masih nih ya. Dan bukan tanpa alasan pastinya dengan Jauhead yang dipilih, apalagi di game krusial. Ini pasti menjadi satu cheese pick atau power pick mereka, pocket serat ya bisa dibilang. Yang akhirnya bisa terlihat Homeboys udah mulai catch up, bahkan mengungguli dari segi goldnya juga. Split push power yang sekarang dimanfaatkan oleh Chibi bergerak ke arah bawah. Dan yang bisa coba untuk mengintip ada Hades dan hati-hati ada Diablo. Ya, kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, mereka harus lupakan saja siapa yang akan mereka lawan nantinya. Seperti Selangor, Ya. Tarji, itu mereka lupakan aja, udah fokus ke arah game ini. Karena memang agak cukup berat untuk bisa melewati game hal tersebut, baru mereka pikirkan yang lainnya. Oke. Dan itemnya juga udah hampir penuh ya. Satu item damage lagi terakhir yang akan diamankan oleh Chibi. Dan jangan lupakan Sky Piercer sudah selesai. Dan sekarang Diablo yang memang udah punya Blade of Despair. Oke, lihat Final Slash. Mundur ke belakang, Nets yang sekarang maut. Mundur dengan adanya Final Reflex, tapi nampaknya Udil. Dia harus membagi posisinya. Shutdown pun terjadi, Diablo damage terlalu besar. Tidak ada Tempest of Blade membuat para pasukan dari tim NIP Flash. Mereka berhasil memakan Chibi. Kerugian karena terlalu memaksakan. Team fight tidak adil dan double kill from Diablo di saat Lord muncul.
Tim NIV Flash, mereka punya power untuk bisa menumbangkan Udil. Karena Udil tidak aware di rumput sana ada siapa. Dan Son tidak bisa membuka dan Sepat, what are you doing? Mencoba untuk one by one situasi terhadap seorang Diablo itu gak wise banget. Akhirnya mereka tersisa berdua saja. Padahal kalau Sepat tadi punya power untuk bisa jamin ke arah belakang. Dan bisa membuat Hades nge-cancel retribution-nya. Ada chance untuk dapetin dengan Feather Stack Udil Karar Lord. Ya. Ya mungkin chance-nya sekitar 30% saja. Ini SDC replay ya. Sebenarnya target lagi-lagi tadi Wah, dia netsnya. maksa. Iya, netsnya nggak punya purify kan tadi dipakai dan akhirnya nggak bisa selamat. Cibinya kemakan. Dia bermain emang cukup jauh juga tadi di dalam satu buah outer turret dan lihatlah wajah kekesalan dan kekecewaan ya. Ya karena memang satu momentum tadi agak cukup mahal, terlalu banyak soft skill yang keluar, ditambah lagi timingnya ada Lord. Itu yang membuat para pasukan NIP Flash mereka membalikan kembali keadaan. Lihat Nets, punya power poking. Son di depan sana, Feather Stack mau nggak mau dikeluarkan oleh seorang Udil, tapi di arah bottom lane mereka harus melakukan defensif dengan tidak adanya powerful buff tim NIP Flash. Mereka punya power yang lebih untuk dobrak tim Homeboys. Tenang, tenang. Homeboys harus lebih tenang lagi, jangan terlalu terburu-buru. Mereka punya high ground yang kuat. JPL fokus ke arah belakang, dia mencari Nets, tapi dampaknya gagal. Menuju ke arah belakang sana, dari JPL lebih fokus menuju ke arah Son. Damage yang besar first diberikan oleh seorang Phoenix, membuat Son harus mundur belakang. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan oleh seorang Son di depan sana. Dan bahkan dengan base yang sudah terpukul sedikit, nggak masalah. Phoenix, satu hit saja membuat Chibi kaget, terkejut, terheran-heran. Iya, dan harus mundur secara cepat. Dan kali ini Homeboys, mereka bisa untuk mendapatkan late game powernya ya, terutama dari Varsha, Link, dan juga Cloud-nya. Tapi kayak harus benar-benar sabar sih, jangan terlalu tergesa-gesa. High ground mereka kuat, pastinya susah buat ditembusin juga. Udil masih cukup aman sekarang, dan nantinya manfaatin aja misplay yang bisa dilakukan sama JPL nanti. Dia harusnya tahu, di atas sana udah kelihatan 4 orang, Nets bisa split push di arah bottom lane, minimal satu wave. Tapi yang satu yang ditakutkan sama Nets apa? Diablo. Dan sekarang, kalau Nets sudah punya Purify dan juga punya Wind of Nature, dia harusnya nggak takut sih sama Diablo. Karena fokus ke arah Chibi, membuat pasukan NIP Flash mereka bebas banget dari tempat blow damage terlalu sakit, Blessing Grass for nothing. Dan akhirnya Curtis itu begitu saja. Free hit dari belakang sana, Hades, Wind of Nature save the day, tidak bisa terlalu lama dan Lika Pound. Teriakan dari Serigala berbulu domba berhasil mendapatkan 2 point kill dan bahkan ini bencana. Apa hilang? Wave dari bottom lane mendorong, membuka Chibi, mempertahankan base mereka. Oke, Maniac disekir oleh Phoenix. Chibi Immortal dibeli dan mencoba untuk memotong adanya wave minion, tapi gak bisa. No way! Ini bencana! NIP Flash berhasil memulangkan Homeboys dan melaju ke babak selanjutnya. No serubun, gak ada orang Indonesia lagi di MSC tahun ini.